10 tahun yang lalu suami dan saya memutuskan pensiun dini dari gereja besar di Indonesia ya tentunya ya. Dan saya juga bukan istri, saya full timer juga, dan kita sama-sama masuk ke dalam satu dimensi kehidupan yang baru ya. Saya dan suami dan anak tinggal di Surabaya. Saya sudah lama ingin sekali ketemu sama Universitas ya. Gak tahu kenapa gak kesempatan terus, dan saya bersyukur hari ini ya bisa sama-sama ada di tempat ini. Dan bukan hanya kesaksian, saya akan bagikan sedikit firman ya, karena kalau kesaksian aja kehidupan orang itu semua punya kisah masing-masing ya, tetapi bagaimana firman yang hidup itu yang menguatkan kita, yang menolong kita ya. Saya pendeta Erika Fani, suami saya pendeta Arianto, kami dikaruniakan 3 orang anak. Yang pertama kuliah di Calvin ya di Jakarta semester 3. Yang kedua kuliah di Surabaya jurusan DKV. Yang ketiga masih SMP ya. Saya seorang pejuang kanker. Saya kankernya bukan 1, bukan 2, bukan 3. Saya kena kanker 7 ya, stadium akhir. Kalau tadi siapa Felicia, yang mana Felicia? Kamu sudah dikatakan kritis kan? Sama ya, saya sudah dinyatakan dokter hidup tinggal menghitung hari. Saya bisa ngerti ya artinya saya sudah jalani operasi 7 kali, kehilangan banyak organ tubuh ya, bahkan sempat masuk ICU. Dan saya baru ngerti ya ketika dikeluarkan dari panjang betul ya, itu enggak nyaman, karyawan semua, bahkan duduk di kursi roda. Saya nggak bisa kontrol pikiran saya, mau makan tapi mulut saya keluar mau mandi. Wah itu depresi sekali, nggak bisa benar-benar ya. Bahkan saya sempat lupa ingatan, saya nggak ingat saya sudah menikah belum, saya nggak ingat saya punya anak belum, saya nggak ingat. Yang saya ingat pelan-pelan cuma papa dan mama ya. Dan itu saya teringat dengan diri saya, susah sekali ingatnya itu ya, sampai begitu parah ya, sampai akhirnya bisa ingat papa mama saya sudah meninggal dunia. Nah itu yang ingat memori itu. Bahkan ketika 2016 saya kena kanker rahim ya, kanker kedua hidung telur, kiri kanan saya kena kanker kelenjar getah bening, kena kanker cervix, kena kanker paru-paru. 2016 dokter bilang nggak ada kesempatan ya, disuruh operasi tapi itu bisa aja kamu nggak bangun lagi ya. Itu masa-masa yang paling berat. Saya bisa mengerti kanker itu sakit yang ya, dan bukan hanya itu, badan saya turun karena sudah darah semua dan itu tidak nyaman ya. Saya berpikir saya sudah meninggal dunia. Tapi Tuhan kasih saya kesempatan hidup kedua. Kesempatan hidup kedua di tahun 2016, 2017 itu gak bisa main-main lagi. Ya Peri, kalau kamu pernah di dalam kondisi begitu, gak boleh main-main lagi sama hidup. Ya, gak boleh main-main lagi. Hidup itu mahal sekali. Bayangkan kami dan suami saya tidak di gereja, tidak punya komunitas, tidak punya pekerjaan. Itu masa yang sulit dan harus keluar 3 mobil baru untuk membiayai pengobatan dalam waktu hitungan hari. Tuhan izinkan asuransi saya nggak keluar sepeser. Tuhan izinkan ya orang-orang yang punya potensi bisa kita angkat ya. Disitulah titik balik hidup saya. Justru di kanker ganas itulah saya mendapatkan visi hidup, membawa orang untuk kenal siapa Tuhan dan mempersiapkan mereka di dalam Tuhan. IC3, Indonesia Christian Cancer Community, adalah sebuah komunitas Kristen yang memiliki visi untuk membawa mereka kenal siapa Tuhan. Anggota kami sekarang sudah 1.000 orang fakir ya di Indonesia. Kita ada di kota Bogor ya. Dan sekarang kami juga ada IC3 Filia. Jadi mereka yang sudah meninggal dunia, pasangannya mau diapain gitu ya. Dulu waktu kami pelayanan di gereja, setelah mengumpulkan jemaat, bagi kami sudah selesai gitu kan ya. Tapi ternyata tidak, itu struggle bagi mereka yang kehilangan. Itu masa yang paling berat ya, yang itulah kami layani saat ini ya. IC3 Filia di bawah yayasan Satu Visi Bagi Indonesia ya, untuk menaungi secara hukum ya. Dan pelayanan kami ini terus bergerak
Kalau misalnya kami ada di ini, tadi mana ya, karena kami melihat hidup itu nggak bisa main-main. Kemudian 2019 saya kena lagi kanker jenis yang baru. Dokter bilang ini jarang terjadi, karena bukan metastasis, tapi jenis yang baru. Dan dalam hitungan bulan, dari kanker payudara langsung ke kelenjar getah bening. Ya, jadi saya sudah punya goldennya, tangan mahal. Ini nggak boleh buka sedikit. Ini buku saya keluar, buku saya bisa pelan-pelan biarin aja. Karena begitu saya tarik sedikit, buka dikit, ini langsung bengkak. Dan bengkak, saya sudah nggak punya marinir, ya tentara saya. Itu udah pasti larinya ke otak, ya. Dan itu nggak main-main. Dan saya sendiri juga nggak bisa ngangkat barang lebih dari 2 kilo, karena organ tubuh saya sudah banyak ya. Tahun 2019 saya kena lagi kanker yang hidup lagi. Itu beda. Kanker pertama dengan kanker yang relapse atau yang hidup lagi itu beda sekali. Ya, badan kita udah nggak sekuat seperti yang lalu. Ya, nah waktu itu dokter bilang saya 2019, jadi kan ini kankermu bisa menjadi kanker otak dan kanker kulit karena terlalu ganas. Ya, dia bilang dalam hitungan bulan. Kemudian saya cuma bilang sama Tuhan waktu itu ya, kalau saya harus mengalami seperti 2016 sakitnya minta ampun, saya cuma minta bantu Tuhan ya, supaya saya bisa meletakkan kepala saya dan saya akan berjuang lagi di dalam kanker saya. Saya nggak tahu berapa lama hidup saya ya. Orang mati waktu saya bawa di dalam seminar di dokter-dokter, ada 50 dokter, ada onkologi, dokter bedah segala macamnya. Sampai ada satu dokter bilang gini, kalau saya boleh pilih, saya lebih baik sakit jantung daripada kanker. Dia ya, kenapa? Kanker itu ibu saya disiksa-siksa, ya sakitnya. Ya, ini bukan bicara soal iman, ini bicara tentang penyakit, gitu ya, dan ini berat sekali. Nah, ya, tadi di bagian mana ya? Bagian depannya sudah belum ya? Ya, saya membawakan sebuah tema, Tuhan, di mana Engkau saat aku menderita, ya, saat aku menderita, di manakah Engkau? Terus Mazmur 34:19 bilang begini, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nanti saya akan bahas bagian ini ya. Apa itu penderitaan? Sahabat, apa itu penderitaan? Penderitaan adalah suatu keadaan di mana kita berada dalam kondisi yang tidak nyaman. Ya, itulah sebuah penderitaan. Sebenarnya tubuh kita ini punya alarm loh. Saya boleh jalan-jalan ya? Ya, tubuh kita ini punya alarm loh. Contoh begini, waktu tangan kita ketusuk duri mawar, ya, apa yang terjadi? Langsung kita ada gerak refleks, ya. Gak mungkin orang kena duri langsung diam-diam aja menikmati, gak ada itu, ya, gak ada yang begitu. Pasti kita akan langsung tarik gerak refleks. Itu artinya tubuh kita secara otomatis memberikan sinyal kepada otak kita bahwa kita menyangkal penderitaan. Gak ada orang yang mau hidup di dalam penderitaan, ya, karena penderitaan itu situasi yang tidak nyaman. Lalu sahabat, kita melihat apa itu? Ternyata penderitaan itu ada 4 faktor yang bisa masuk di dalam penderitaan itu. Pertama apa? Fisik, ya, fisik. Bapak Ibu kalau lihat saya, fisik saya sempurna, ya kan, bagus, baik. Tapi ini kosong semua, ya, kosong. Saya sudah kehilangan 7 organ tubuh. Waktu di Malaysia sebelum pandemi, dokter itu sampai malam-malam, ini kamu gak ada kanker. Ini kamu gak ada, ini kamu gak ada, ini gak ada, katanya. Ya, bayangin ya, mesin saya seperti motor, udah dicopotin tuh olinya, remnya, apa lagi? Yang ngerti motor, lampunya, mesin-mesinnya apa aja sih? Businya, ya, sudah dipratelin gitu. Sebetulnya saya pergi ke setiap kota, ini resiko besar, ya, untuk seorang yang cacat. Saya cacat tuh. Saya nggak sempurna, ya, kanker ini menghajar harga diri saya. Maka itu penderitaan itu kena bisa melalui fisik, ya, bisa cacat, bisa fisiknya itu. Nah, kemudian apa? Emosional. Jadi orang yang menderita emosional, maksudnya gini, emosional dengan emosi yang swing up and down itu sebenarnya menderita loh, gak gampang loh, ya. Saya bicara karena saya perempuan ya. Di usia 40, saya sudah menopause. Gini,
sekarang di usia saya mau 48, 47, saya sedang kena premenopause. Sebelum menopause, premenopause, menopause, dan postmenopause gitu ya. Gak apa-apa lah pengetahuannya dan ibu-ibu. Nah, tadinya saya pikir kenapa ya tubuh saya kok secara emosi swing banget gitu. Tiba-tiba malah anxiety sekali. Ini gak bicara iman, ini bukan bicara iman, tetapi melihat dengan kondisi saya. Apa ya? Terus tiba-tiba saya merasa tremor, ya tremor. Dan itu tiba-tiba bisa jantung. Ya tadi sebelum persekutuan doa jantung saya udah mulai kenceng banget ya. Otot saya satu tubuh sakit sekali. Ya, saya pikir apa saya kena lagi? Autoimun ya, atau apa jenisnya? Kemudian saya baru ngerti, ya ternyata emosi saya yang swing up and down. Penderita kanker tuh emosinya swing, ya nanti dia tiba-tiba balik, tadi sebentar kesakitan dan itu bad mood. Mesti ngerti, ya kita nggak boleh menyamakan penderita kanker dengan penyakit diabetes, jantung beda, karena dia menghajar banyak segi dalam tubuh orang ya. Nah ini emosi begini loh, saya suka menjerit sama Tuhan. Tuhan tolong, saya ini menderita sekali, ya saya menderita secara emosi. Saya ini pemimpin dengan 1000 orang yang saya layani, bukan dunia maya loh. Ini dunia yang nyata, ya. Dan saya harus tetap jaga emosi saya supaya stabil. Kalau saya sensitif, saya baperan, nggak cocok jadi pemimpin. Turun, ya. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, ngamuk, nggak cocok. Maka itu kayak begini, ini menderita emosional, emosi. Ya, wanita deh paling banyak karena kita hormon itu cairan yang masuk ke seluruh tubuh kita dan itu memang nyata ya. Kemudian apa lagi? Penderitaan bisa juga karena psikologi kita ya, kena depresi, stres, mental sakit gangguan mental ya. Nah itu kena secara psikologi dan itu bisa menjerit, Tuhan aku menderita ya. Contoh begini, orang yang kena bipolar, orang yang kena apalagi tuh, anxiety, kecemasan tinggi, ya itu menderita loh. Kalian lihat jalan begini bisa jalan nggak, teman-teman? Bisa ya. Tapi ada gangguan, dia nggak bisa jalan kotak begini, dan dia akan diam di sini dan nggak bisa jalan. Dan itu menderita loh. Gampang. Ini gangguan secara psikologi itu menderita. Kemudian yang keempat apa? Sosial. Dari kecil dibully, ya. Saya sejak dalam kandungan mama sudah mau diaborsi. Karena kenapa? Begitu tahu saya itu perempuan, papa pengennya saya laki-laki. Maka nama saya bukan Erika, Erik. Artinya pemberani. Dulu kan gak ada USG zaman itu tahun 70-an. Begitu USG itu muncul tahun 80-an. Begitu lahir perempuan, wah, yang bilang perempuan itu mau gitu. Ya, apa ini ya? Aduh, ini menderita loh, ya, dibully, didiskriminasi, ya, itu secara sosial kita menderita. Nah, kita akan lihat berikutnya. Nah, lalu sikap orang bagaimana saat menderita? Ya, bagaimana sikap orang? Pertama ya bisa aja mengungkapkan perasaan. Dia akan cerita, saya menderita gitu ya. Tapi masalahnya, siapa yang mau kita ceritain? Takutnya jadi gosip. Atau yang kedua, orang itu gak siap. Akhirnya apa? Bosan dengan cerita kita. Ya, kita cerita hari ini sama, besok sama lagi, besok sama lagi, besok sama lagi. Bosan dong. Jadi mengungkapkan perasaan harus punya komunitas yang kuat. IC3 kami itu ada komunitas, ya, komunitas para penderita kanker. Jadi nggak ada satupun yang bisa bully, nggak boleh, karena sama-sama mengalami, ya, sama-sama mengalami, sama-sama berat, sama-sama sakit, sama-sama menjerit, ya. Jadi harus ada komunitas yang bisa mengungkapkan perasaan. Atau kepada konselor, jangan takut, ya, untuk pergi ke konselor, ke psikiater. Kalau kita butuh, nggak masalah, gitu ya. Karena butuh bantuan obat, enggak apa-apa juga. Kenapa? Untuk menolong kita di saat kita menderita, ya. Kemudian apa? Yang kedua, reaksi orang apa? Mengurung diri. Mengurung diri. Anggota kami juga ada ketika kehilangan pasangan hidup sampai 1 tahun gak mau keluar dari rumah, dari kamar, ya. Dan itu berat, ya. Dan itu masa yang berat.
Dan ini mengurung diri, kenapa? Sulit. Ya, bagi kami penderita kanker, saya banyak ketemu anggota kami itu yang mengurung diri, capek. Banyak dokter-dokter lain yang muncul. Tahu dokter-dokter? Nggak sekolah dokter, tapi pintar ngajarin orang. Begitu dia kena, dia kelindungan. Nah, ya, saya ingat banget ini kok, makan ini, racun ikan. Ikan racun dimakan. Makan ini, makan itu, makan ini, nanti kankernya mati. Betul. Kankernya mati, Erika juga mati. Nggak bisa dipisahin, ya. Kanker itu sel. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini semua sel. Sel kita tuh ada jumlahnya triliunan sel. Kanker itu terbagi dua tumor. Tumor jinak, bisul, jerawat, itu tumor. Tapi jinak. Menjadi ganas itu tumor ganas baru kanker. Ya itu sel. Nggak bisa main-main dengan sel. Sel itu sel cerdas, bukan sel goblok ya. Nanti dia bisa berubah jadi makin ganas. Dia bisa nyaru baik, ya jadi baik gitu kan. Tapi dia bisa berubah jadi semakin ganas. Ya, penyebabnya apa? Bisa karena makan, bisa karena paparan kasino, bisa karena pola hidup, ya, bisa karena virus, bisa juga karena radiasi, bisa juga karena faktor X. Kita nggak ngerti. Faktor X. Ini karena dosa nih. Ini pasti Erika punya dosa. Oh, saya kanker tuh habis. Ya, dibilang ini pasti punya dosa. Reaksi saya, dia memang saya punya dosa. Memang iya kita berdosa. Ya, terus Erika saya doain meninggal dunia, ya sudah udah pasrah. Didoain meninggal dunia Pak Ari supaya dapat pasangan hidup yang baru. Didoain depan saya. Ya, bahkan bukan hanya itu. Saya pernah mimpin satu acara, itu para perempuan yang digosip. Si Erika kan udah mau mati tuh. Siapa yang mau sama Pak Ari? Ayo. Saya udah ngalamin begitu ya. Tapi ternyata belum menuju. Ya nggak tahu lah ya, saya ngerti. Cuma di sini kita lihat ya, orang itu bisa lelah waktu dia menderita, maka dia pilih mengurung diri. Tapi ini bukan jawaban. Orang yang mengurung diri, dia nggak punya sosialisasi, sulit loh, dan semakin terpuruk dan semakin menderita. Maka itu kenapa saya suka datang ke orang kanker untuk menarik dia keluar, ya. Aku mau bunuh diri, udah berapa banyak itu mau bunuh diri, bahkan Tuhan izinkan meninggal di tangan. Saya baru lihat perubahan orang meninggal di depan mata saya. Meninggal dunia, habis dia pimpin saya pimpin doa, mamanya pimpin doa, dia pimpin doa. Makanya bisa meninggal tuh anugerah, ya, privilege. Ya. Kalau Tuhan belum panggil ya kita nggak bisa. Karena delta kena, saya kena delta, saya punya komorbid, ya rambut saya merah semua, kesehatan. Tapi Tuhan kasih saya hidup. Kita nggak tahu, ya jangan mengurung diri. Tapi ya memang orang sedang menderita sikapnya bisa mengurung diri. Makanya kita jangan jadi hakim. Kalau kita jadi hakim, susah nyari dia. Kamu orang beriman, orang percaya Yesus, nggak bisa ngomong begitu. Penderitaan yang dialami tidak bicara tentang iman. Dia sedang dalam posisi dia terpuruk. Di kanker 2016, Tuhan menjungkir balikan saya dibuat dalam titik minus dalam hidup. Ya, kenapa? Itu cara Tuhan, bukan cara saya. Untuk apa? Memulihkan, mengangkat saya kembali. Kalau tidak diizinkan kanker, saya akan menjadi Erika yang biasa-biasa saja. Ya, maka saya ngerti loh, nyawa kita itu loh, ya, jangan main-main, benar hidup kita tuh sudah seperti itu. Ya, kemudian apa lagi? Sikap orang saat menderita. Yaitu yang ketiga, ini jangan hanya sedikit, yaitu apa? Dia bertemu dengan Tuhan yang hidup dan memaknai penderitaannya. Ini jangan. Biasanya kalau orang menderita, ngeluh terus menderita, mungkin yang nggak sadar dia pernah lagi abang kematian, nggak sadar gitu. Jangan. Ya, kita harus melihat titik saat kita menderita. Itu titik di mana Tuhan itu sedang mau apa ya? Titik di saat itulah sebenarnya kita lagi mau bertemu dengan Tuhan, bukan dari kata orang. Ya, tapi mata kita melihat Tuhan. Oke, nanti boleh tanya ya. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa teori penderitaan. Ya, saya ini sekarang lagi kuliah lagi loh. Kuliah S3. Ya, aduh mau ngapain ya sekarang mikir ya. Nanti bulan Maret ini udah masukin judul untuk disertasi, dan nanti disertasi dibuka di depan publik. Aduh, ya,
Lalu minta ampun, dia bikin tugas penelitian. Wah, saya pikir mau apa ya? Itulah kalau kita lihat penderitaan, mau apa ya? Tapi kalau orang yang tahu tujuan hidupnya saat menderita, dia akan kejar itu. Ya, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk hidup berguna bagi sesama. Ya, nah sekarang teori-teori akan muncul. Ya, di dalam penderitaan. Ternyata filsafat penderitaan juga ada teorinya. Filsafat penderitaan. Ya, filsafat penderitaan itu adalah mengkaji pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ya, dan dia akan melihat dan melakukan secara pendekatan untuk menjawab dari pertanyaan itu. Misalnya, di mana Tuhan saat aku menderita? Kenapa aku harus menderita? Kenapa orang baik menderita, orang jahat kok nggak menderita? Ya, misalnya begitu. Terus ada lagi, kenapa ya manusia hidupnya sebentar? Ini aku ini siapa? Itu muncul pertanyaan-pertanyaan itu, dan itu muncul sebuah teori untuk menjawabnya. Ya, kemudian apalagi ada juga teori psikologis. Nah, saat orang menderita, ya secara psikologi dia akan menggali, ya, dan dia akan melihat, ya, perasaannya, emosinya, masa lalunya, ya, sejarahnya. Dia akan terus menggali. Itu namanya teori secara psikologi ketika orang datang dalam penderitaan dia. Ya, nah, kemudian juga ada teori medis. Nah, seperti saya tadi bilang, ya, kenapa saya mau anxiety, kenapa saya begini, sampai begini. Kalau saya datang ke pendeta, saya pasti dibilang, kamu harus doa ya, minta ampun sama Tuhan karena berdosa. Nah, kalau orang secara medis, dokter, dia akan bilang tidak. Ayo kita periksa. Oh, ternyata saya masuk masa premenopause. Makanya komisi wanita kalau ribut-ribut bisa ngerti. Ini orang-orang mau menopause, ya. Pusing kita benar, ya, pusing keliling, ya. Atau kita tiba-tiba rasanya tuh bagaimana, diperiksa udah tinggi, ya, makanya dikasih obat. Terus apa lagi? Dia dilihat dari kondisi tubuh kita. Kenapa ya? Kok saya tiba-tiba rasa anxiety, benar? Lagi GERD, ya, lambungnya bermasalah. Nah, itu teori secara medis. Dia akan lihat, dia akan gali, dia nggak akan bilang, oh begini kan, ayo kita periksa, ya. Laboratorium itulah apa namanya, alat ukurnya, ya, itu kenapa ini, ya, seperti itu. Nah, kemudian sekarang teori menurut Alkitab. Nah, ya, Alkitab juga punya, ya, untuk melihat penderitaan itu. Di dalam Amsal 34 ayat 19 dibilang apa? Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati, dan dia menyelamatkan orang-orang yang beremut jiwanya. Ya. Teori penderitaan di dalam Alkitab. Sebenarnya banyak penderitaan yang kita alami, nggak ada jawaban sebenarnya. Nggak ada jawaban. Bahkan sampai kita meninggal dunia pun, kita nggak akan ketemu jawabannya. Saya nggak mengerti kenapa Tuhan mengambil mama saya dalam keadaan tiba-tiba meninggal dunia saat saya masih umur 19 tahun, adik saya masih 8 tahun dan masih kecil-kecil semua, dan itu seperti mimpi buruk dan gak mau bangun lagi. Itu seperti ditarik daging saya waktu perpisahan dengan mama, ya, sampai rasanya pengen masuk ke kubur sama mama. Saya butuh 10 tahun loh mengalami grief. Sebenarnya nggak boleh, tapi saya memang harus melewati itu, ya. Dan itu masa yang berat ketika orang mau meninggal dunia, mau lepasin semua, itu berat. Dan juga orang-orang yang ditinggalkan itu juga berat, ya. Maka itulah nggak mengerti, ya. Kadang kita berusaha untuk menjelaskan dengan cara berpikir kita, tapi itu bukan cara berpikir Tuhan, ya. Saya bilang sama orang-orang yang kehilangan, sampai mati pun kita nggak akan pernah ngerti kenapa Tuhan, ya, kenapa dia bisa tutup usia, kenapa suami, kenapa anak, ya, beruntung suami anak itu juga nggak mengerti, ya. Maka itu Alkitab bilang Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang hati. Kata dekat itu begini loh, dekat itu bersebelahan, dekat sekali, ya. Jadi bukan Tuhan yang jauh nggak mengerti, tapi Tuhan itu dekat kepada siapa? Orang-orang yang patah hati. Hati itu apa? Hati itu pusat pengambil keputusan kita. Hati pusat perasaan kita.
kita. Ini semuanya dipatahkan, ya, patah hatinya. Maka itu orang yang kehilangan, orang yang sakit, kadang-kadang suka hello. Pernah nggak ngalamin gitu? Hello, ya, ini udah makan belum ya? Belum makan ya? Aku udah turun, kok naik lagi ya? Mau ngapain ya? Ya, naik motor, kok aku kayaknya, nah itu suka begitu. Ya kenapa? Karena hatinya patah. Hati yang patah itulah hati yang gak bisa. Orang seperti ini, ayo ambil keputusan, ayo, gak bisa. Maka itu di dalam pelayanan kami kepada single parent, ya, ibu-ibu bapak tunggal, kami bilang jangan cepat-cepat kawin dulu. Begitu kehilangan pasangan, mau cepat nikah lagi, itu bukan jawaban. Hatimu lagi patah, ya, obati dulu, lewati dulu tahap-tahap kedukaan, sampai kamu dalam proses penerimaan, kamu menikah nggak apa-apa. Berapa lama? Enggak ada yang tahu perjalanan hidup orang. Akhirnya 3 bulan dia sudah sembuh, bukan sembuh ya, dia sudah bisa masuk tahap penerimaan. Oh, cepat sekali, tiap orang nggak sama menjalani. Ya, maka itu Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang hatinya patah, yang nggak bisa ambil keputusan, yang lagi hancur, ya, yang lagi bingung. Tuhan itu dekat. Dan dikatakan apa di sini? Tuhan ini Bapa kita, ya, Allah Bapa kita, dekat dengan orang yang patah hati, dan Tuhan menyelamatkan itu juru selamat, ya, juru selamat kita, menyelamatkan siapa? Orang yang remuk jiwanya, rohnya, yang ini roh jiwa, yang remuk-remukan, Tuhan menyelamatkan. Di China ada satu mangkok yang mahal sekali. Tahu nggak mangkok itu? Mangkok itu ternyata pernah pecah, kemudian direm mangkok. Dia masih bentuknya pecahan, ya, tapi itu mahal sekali. Orang yang remuk jiwanya remuk habis-habisan, Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan menyelamatkan dia. Biasa Tuhan kita, ya, biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, penderitaan menurut Alkitab adalah ketika kamu sedang mengalami titik terberat dalam hidupmu, bahkan dibuat dalam titik minus. Sebenarnya itu adalah sebuah pertanyaan yang kamu tanyakan kepada Tuhan. Tuhan mau apa dengan hidupku sekarang? Penderitaan itu sebenarnya sebuah persimpangan jalan. Ya, pada waktu datang penderitaan, kita memilih untuk mundur, meninggalkan Tuhan, marah sama Tuhan. Atau yang kedua, waktu penderitaan datang, titik minus dalam hidup kita memilih untuk mengambil jalan sendiri, akhirnya kita tersesat. Atau yang ketiga, waktu penderitaan datang, itulah waktu kita untuk berdiam di hadapan Tuhan. Berapa banyak orang yang sulit untuk berdiam di hadapan Tuhan saat menderita? Kita akan telepon orang, telepon saudara, telepon ini. Kenapa? Kita dalam hati kita lagi hancur patah. Tapi Tuhan mau kita diam di persimpangan jalan itu untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan mau apa dengan hidupmu? Menderita kanker banyak, tapi berapa banyak yang hidupnya berdampak? Ya. Tuhan mau apa dengan hidup? Satu kali ada orang bilang gini sama saya, kamu dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu kalau kita bilang begitu, senang nggak? Dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu saya ya, ini saya lagi dikerjain. Kanker ini memang masih udah nggak ada, tapi dia kadang suka masih cut ampun deh ya. Bapak Ibu kalau dibilang itu Tuhan pakai luar biasa. Oh, jadi kamera memang, ya, itu sebenarnya ampun ya. Kita masih bilang kita pakai apa luar biasa, gitu kan? Ya, tapi dulu Tuhan mau pakai kita luar biasa.
siap-siap, siap-siap bangku kenyamanan kita dicungkil balikin sama kita. Ya, pelan ya, soalnya kursi gereja dicungkil balikan, diobrak-abrikin sama Tuhan, dan kita ada di dalam titik minus dalam hidup, gak berdaya, hancur, patah, remuk jiwa kita. Disitulah kita berteriak, Tuhan mau apa dengan hidupku? Titik balik kita berjumpa dengan Kristus di dalam penderitaan. Tuhan baru pakai kedua biasa, menurunkan, bukan dengan cara kita. Promosi Tuhan bukan promosi kita. Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini semua datang. Tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, betul kan? Tapi kalau tiba-tiba terjadi sesuatu dalam hidup, mengguncang keluarga, ya, mengguncang ekonomi, mengguncang semuanya, sampai begitu berat dalam hidup, mungkin di situ Tuhan sedang mau pakai kita. Kita minta kepekaan kepada Tuhan. Tuhan mau apa dengan hidup? Tuhan mau apa dengan hidup? Kalau orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, hidupnya bukan untuk dirinya lagi, tapi dia hidup untuk Tuhan dan menjadi berkat buat sesama. Saya sudah diambang kematian di ICU, ya, dan itu tidak main-main. Saya nggak akan sia-siakan penyakit saya, ya. Bapak Ibu sekalian, penderitaan menurut Alkitab, kita akan masuk testimoni. Saat menderita datang, Ayub habis hidupnya, kurang apa, ya, berat sekali hidup. Apa yang terjadi? Begitu hidupnya nyaman, ya, tiba-tiba dalam satu hari dikatakan, Ayub, rumahmu, ya, habis kebakaran, apartemenmu habis kebakaran, supermarket punyamu habis dibakar orang, dijarah orang, depositomu, ya, uangmu langsung kredit, kartu kredit benar, nggak ada aplikasi. Waduh, sekejap, ya, ayo, kamu punya simpanan, ya, dolarmu, ternyata dolarmu habis dimakan rakyat, habis semua, waduh, semua habis-habisan dalam satu hari. Dari orang yang tinggi, tiba-tiba tidak punya apa-apa. Oh, itu berat. Nggak selesai. Datang lagi berita. Ayo, kamu punya anak 10. Bapak Ibu anaknya berapa? 1, 2, 3. Bayangin ya. Saya 3. Di rumah duka 3 peti mati. Anak yang membawa kalian kepada keturunan sekarang mati semua dalam sekejap. Kematian mendadak itu griefnya dalam, kedukaannya dalam. Sekarang 3 peti mati, 10 peti mati berjejer di rumah duka. Istri masih kuat menghadapi, ya, masih kuat istrinya. Lebih berat orang tua menguburkan anaknya daripada anak menguburkan orang tua. Setuju nggak? Bukan tadi ibu nangis kan? Karena buah hati ibu kan berat. Tadi dia bilang perasaannya, wah, tersayat-sayat. Itu saya tadi hancur itu. Sekarang ayah, ibu melihat 10 peti mati, si Koko, si Cece, si Dede, si Nene, si Mutwi, si Abuy, si Panas gitu, semua peti. Apakah cukup sampai di situ penderitaannya? Sekarang air dengan penyakit ban. Itu kalau istilah sekarang juga orang kanker. Habis satu badan. Sekarang istri mau apa? Biar laki-laki udah gak punya anak, bangkrut total, suami penyakitan, wah, apa gitu? Siapa yang bilang? Cinta seorang istri katanya diuji ketika suami gak punya apa.
Kayak gini kasusnya. Tapi cinta seorang suami diuji ketika dia punya segalanya. Ya, dia bisa beli mobil, beli rumah, beli istri baru. Jangan main-main ya. Tuhan, aku mau kaya raya. Nah, dulu kita mau berkat Tuhan, jangan lupa ada tanggung jawab mengikuti. Ya, jangan main-main mau berkatnya terus, lupa tanggung jawabnya. Lupa di belakangnya itu loh, ngincer terus. Ya, nah sekarang Ayub bilang apa? Di dalam masa penderitaan sahabatnya sendiri pun gak ngerti dia. Dia bilang begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat Engkau. Dalam. Saya anak pendeta besar di gereja, dari masuk STT, Papa pendeta, Papa bilang kamu jadi pendeta, saya kejar jadi pendeta, begitu jadi pendeta, 2014 saya kasih ijazah ke Papa, Papa mau jadi pembantu pendeta, nih saya sudah kasih, karena pendeta perempuan susah diminta ampun di gereja Protestan, ya kan? Tapi bukan itu. Ayub bilang dalam penderitaan, dulu dia dengar Tuhan baik, oh ya memang Tuhan baik, kelihatan loh orang Kristen yang tidak mengalami Tuhan tuh kelihatan. Semua teori Tuhan baik, oh Tuhan baik, Tuhan sayang, oh Tuhan sayang, ya Tuhan mengasihi, oh Tuhan mengasihi. Tapi sekarang di dalam penderitaan, aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri melihat tuh, mataku sendiri mengalami Tuhan, mataku sendiri berjumpa dengan Tuhan, ya itu luar biasa. Testimoni kedua yaitu Daud. Daud ini tertekan, ya dikejar-kejar oleh Saul, Raja Saul, dan dia juga raja. Nah, kemudian waktu si Daud ini terjepit, rakyat-rakyat yang ngikut dia kaget. Waktu dia balik ke kampungnya, ternyata istri-istri mereka, istrinya, anaknya ditawan menjadi budak, rumahnya habis kebakar, laki-laki dibunuh sama musuh. Ya, rakyat yang mengikut Daud bahkan mau lemparin Daud dengan batu sampai mati. Berat loh pemimpin kayak gini, Bang. Ya, karena rakyat juga nggak percaya sama Daud. Pemimpin apa kamu? Aku ikut kamu. Sekarang istri anakmu dibantai, dijadikan tawanan, rumah habis semua kebakar. Apa? Sampai Daud mau dirajam dengan batu. Dalam posisi yang berat seperti itu, dia merasa takut yang mencekam, nggak main-main loh. Ini nyawa. Daud dikatakan apa? Tetapi Daud menguatkan percayanya kepada Allah. Wah, luar biasa. Penderitaan yang menghipit, menjepit dia bilang apa? Justru kakinya semakin kuat menaruh percayanya kepada Allah. Semakin ditindas, semakin ditekan, semakin dia kuat kepada Allah. Ini baru iman. Ya, ini baru iman yang hidup. Ketika Tuhan tidak mendengar doa, tapi kamu tetap percaya yang kuat kepada Allah, itu iman. Kalau semua apapun yang kamu mau dikasih, ini bukan iman. Ini mental cengeng. Ya, iman itu adalah menaruh percaya kita total di hadapan Allah. Kalau kita masih pakai kekuatan kita, itu bukan iman. Kita ini perempuan multitasking ya, tapi saya nggak multitasking loh. Saya tuh kok bingung ya, saya perempuan laki ya, kok multitasking gitu ya. Ya, tapi saya perempuan tuh ya. Nah, iman itu adalah percaya total di hadapan Allah. Itu iman. Sekalipun Tuhan tidak mendengar doaku, kankermu dibuat sampai 7. Tapi sekalipun dokter bilang tidak sembuh lagi Erika, dia tetap Allah dan aku tetap ikut dia sampai mati. Itu iman. Iman. Saya tanamkan terus di otak saya. Dia terus tanamkan di otak saya. Kalau suatu hari Tuhan tahu aku
mencintai Tuhan tidak sepenuh hati, ya, bahkan menggantikan kepada Tuhan tidak suka. Dan kalaupun Tuhan akan ambil itu, dia tetap Tuhan. Dan kita harus kembali kepada Dia. Firman Tuhan tadi, sekalipun daging habis banyak, tapi Tuhan bagimu semua. Kalau suatu hari Tuhan ambil anak ibu, 3 kalinya, ya, maka kita tetap bisa berdiri di hadapan. Saya sayang sama anak, tapi saya harus tanamkan di otak saya, kalau suatu hari dia berada di peti mati, menghembuskan nafas terakhir, saya harus mengantarnya. Kita apakah tetap memiliki iman, kepercayaan yang teguh di hadapan? Ini testimoni Daud. Maka Daud dihitung dalam silsilah Yesus Kristus. Perjuangan dia tidak mudah, tapi dia bisa berdiri dan mendapatkan belas kasih. Sahabat, ini buat saya. Saat hidup dijungkir balikan, dibuat dalam titik minus, justru di sana aku mendapatkan Tuhan Yesus Kristus dan mendapatkan visi hidup. Apa quotes hidup? Kalau quotes hidup kita adalah cuan, 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 berarti Tuhan kita adalah Tuhan cuan. Hidup ini cuma sebentar. Kita harus bekerja. Saya juga bekerja. Tetapi itu bukan fokus kita. Fokus kita adalah bagaimana kita bisa memuliakan Kristus di dalam hidup kita. Saya sama suami lagi mau jual rumah kami. Rumah yang kami tempati di Surabaya. Ya, saya lagi mau jual sama suami. Saya bilang sama suami, kita akan jual rumah. Terus mau ngapain? Kita mau ngontrak. Terus mau ngapain? Uangnya kita mau pakai buat pelayanan. Selama ini kami pelayanan kan dari buku nih. Saya bawa buku nih dari buku. Ya, buku ini yang menopang pelayanan kami. Oh, saya senang pelayanan seperti ini, saya senang. Ya, senang banget. Kenapa? Saya bisa cerita tentang Tuhan saya. Ya, ini nopang pelayanan saya. Tapi kan ini nggak seberapa. Sekarang kita akan jual rumah. Ya, saya berharap bisa laku. Saya masuk akan kita akan buat pelayanan masuk ke desa. Ini juga udah masuk ke hutan sih. Ya, pelayanan kemana-mana sudah. Tapi sekarang ini yang buang-buang kita bisa buat lagi untuk pelayanan itu. Keputusan yang berani, ya keputusan berani ya. Kita akan jadi kontraktor, ya nggak apa-apa, gitu ya. Tapi itu kita pakai lagi untuk menjangkau banyak lagi. Jadi kita mau berapa lama sih? Kita nggak ada yang tahu kok. Ya. Tapi nih, apa kuat sih dulu? Bapak Ibu, saya bawa buku nggak banyak, karena saya sudah nggak kuat ngangkat bareng, ya. Ini pengharapan, kalau tiada pengharapan, ini dijadikan skripsi mahasiswa. Ini bukan cerita gosip-gosip nenek-nenek, ya katanya gosip nenek-nenek, bukan. Ini bisa dijadikan skripsi loh, sudah ada yang membuktikan, ya. Ini masuk ke CPV. Juga ini mendampingimu seumur hidupku, kisah cinta. Mereka mengantarkan pasangannya ke peristirahatan terakhir. Ini kerjasama dengan SCT Reform, ya. Ini suara berseru di padang gurun. Ini waktu pandemi kami menerbitkan buku, ya, dengan banyak penulis. Juga ada buku yang berjudul Why Me God? Kenapa harus saya Tuhan? Ini juga bagus sekali. Ya, saya mau buku gak banyak. Bapak Ibu bisa mendukung pelayanan kami, ya. Saya menulis buku sudah 17 buku, judul buku, ya. Dan saya juga sudah menciptakan 16 lagu yang dapat hak cipta. Ya, jadi bukan sekedar lagu tapi sudah mengurus sampai dapat hak cipta. Ya, hidup ini kita berkarya. Hidup ini berbicara tentang Tuhan. Kita maju terus. Oke, ada yang mau tanya di sini? Saya kasih 1 pertanyaan aja, 2 pertanyaan. Boleh ya, Mister? Boleh ya, soalnya kita nggak tahu kapan ketemu lagi. Kalau orang kantor kan gitu, kita nggak pernah tahu.
tahu kapan bisa ketemu lagi.